kira-kira di Sumatera Barat ini pelabuhan mana yang berjaya pada waktu jalur rempah itu? Saya setuju bahwa Nusantara itu adalah pelopor utama jalur rempah. Mengapa mereka berambisi datang ke Nusantara? Kenapa? Karena cinta tadi. Pak Dr. Sudarman, udah lama di Padang nih Pak ya? Dari tahun berapa? Saya kecil tahun 98 nih. Oh, tahun 98. Oke. Ingin merempah di sini. Ingin merempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kita kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita masih seputaran ngomongin rempah. Tetapi saat ini kita sudah bersama Dr. Sudarman. Beliau adalah pengajar di UIN Imam Bonjol Sumatera Barat. Kita pagi ini akan berbincang-bincang tentang jalur perdagangan yang ada di pesisir pantai barat Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi ini? Alhamdulillah, saya tadi sebelum kesini main tenis meja dulu. Sudah diawali dengan olahraga. Iya. Saya malah nggak pakai olahraga tadi. Hanya dari dapur ke pintu depan, dari dapur ke pintu depan dulu. Mudah-mudahan itu sudah bisa membangkitkan semangat pagi kita. Dr. Sudarman, bisa diceritakan nggak sebetulnya jalur perdagangan pesisir barat pantai Sumatera ini kan mempunyai peranan penting sebetulnya dalam perdagangan dunia. Apalagi kalau dihubungkan dengan komoditas rempah yang memang asli untuk Indonesia. Jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dijen Kebudayaan ini kan akan mengajukan jalur rempah sebagai warisan dunia pada tahun 2024 nanti. Jadi kita memang sedang mengumpulkan data-data terkait dengan seberapa pentingkah rempah dan seberapa pentingkah jalur rempah ini yang melalui Indonesia ini di mata dunia. Bisa cerita Pak Dokter? Pantai Barat Sumatera pesisir Pantai Barat Sumatera ini memang paling tua jalur perdagangnya dibandingkan jalur perdagangan yang lain. Ini kita lihat misalnya di abad ke-8 itu ada pelabuhan terbesar di sana, Bu. Pelabuhan terbesar itu namanya Pelabuhan Barus. Abad ke-8 dengan komoditasnya itu, komoditi perdagangnya itu adalah kapur barus. Jadi perdagangan pertama di Nusantara itu ya Pantai Barat Sumatera, walaupun kita ketahui Pantai Barat Sumatera itu gelombangnya sangat ganas sekali, Bu. Iya. Banyak sekali kapal-kapal karam di Pantai Barat Sumatera ini. Namun walaupun ganas tidak membuat para pedagang itu patah hati. Berarti ada sesuatu yang menarik kalau misalnya sudah tantangannya besar tetapi dia tetap menjadi jalur tertua dan jalur favorit bagi perdagangan dunia waktu itu. Ya, kalau cinta itu sudah mendalam apapun bisa diarung itu, Bu. Kalau cinta sudah melekat. Iya, Laut kuseberangi, gunung kudaki. Itu yang ada di para pedagang itu waktu dulu. Karena memang itu kebutuhan internasional. Kebutuhan di mana kapur barus ini sangat dibutuhkan di Eropa dan di Asia, di Timur Tengah juga sangat membutuhkan kapur barus ini. Nah, setelah itu kemudian Pantai Barat Sumatera kehilangan momennya ketika Malaka menjadi tempat pertemuan para pedagang baik dari Cina maupun dari Eropa, sehingga kemudian beralihlah perdagangan itu ke pantai timur Sumatera. Berarti sudah mulai meredup peranan pantai barat waktu itu. Sekitar abad ke-10, ke-11 itu baru kemudian pantai timur Sumatera menjadi arus perdagangan karena di situ ada kerajaan Sriwijaya. Jadi
karena ada pengalihan arus sehingga orang pada memilih lewat Selat Malaka, kemudian peran dari pesisir pantai barat Sumatera mulai meredup. Nah, terus kemudian dari sebetulnya kan kita kalau boleh saya uli, sebetulnya komoditas selain kapur barus yang dimiliki pasti daratan yang mensuplai atau yang membuat menarik pedagang-pedagang pada waktu lewat di pesisir pantai barat Sumatera itu. Kira-kira ada nggak komoditas yang memang selain kapur barus, komoditas apa kira-kira Pak Dokter selain yang menarik bagi para pedagang waktu itu? Di pantai barat Sumatera, Bu? Iya. Nah, di pantai barat Sumatera pada abad ke-6, ke-16, 17 itu kan dikategorikan sebagai gudangnya lada. Terutama di Lampung, kemudian di Palembang, di Lampung, kemudian Bengkulu dan Sumatera Barat. Itu terkenal sebagai lumbungnya lada. Ya. Dan lada itu sangat dibutuhkan, Bu, di dunia internasional. Misalnya orang Eropa itu kalau musim dingin, dia itu butuh penghangat. Nah, bukan penghangat yang lainnya nih, Bu. Tapi harus disuplai dengan rempah. Rempah. Untuk menghangatkan badannya itu mereka butuh rempah. Dan rempah itu ada di pantai barat Sumatera. Jadi kebutuhan untuk rempah-rempah itu yang menggunakan banyak orang Eropa, tetapi sebetulnya produksinya ada di Nusantara kita itu yang Nusantara. Paling banyak. Yang paling banyak itu memang di Nusantara. Kan di Nusantara ini ada 2 bagian penghasil rempah. Pertama ada penghasil lada, kemudian penghasil cengkeh dan pala. Nah, kalau Sumatera, Jawa, Kalimantan itu penghasil lada terbesar. Tapi Indonesia Timur, Sulawesi, kemudian Ternate, Tidore itu penghasil cengkeh dan pala. Jadi memang kalau nggak salah sebetulnya bahwa memang rempah itu miliknya Indonesia ya, Dokter? Iya, rempah itu memang milik Indonesia. Karena yang memakai sebetulnya kebanyakan memang orang-orang Eropa. Tetapi memang tanaman itu banyak tumbuhnya di Nusantara kita. Kalau boleh saya simpulkan berarti meskipun Selat Malaka menjadi jalur alternatif untuk perdagangan, jalur pantai barat Sumatera ini sampai abad-abad setelah abad 8 itu masih tetap punya peran karena produksi rempah di pesisir pantai barat itu, Dokter? Pantai barat Sumatera menjadi besar kembali ketika abad ke-16, 17, 18. Itu kenapa? Karena rempah tadi. Dan kemudian Malaka itu dikuasai oleh Portugis. Portugis berkuasa, kemudian pedagang-pedagang Muslim yang pada awalnya dia berlabuh ke Malaka, tapi karena tanda kutip berbeda agama, maka pedagang-pedagang Muslim itu lebih memilih untuk berdagang dengan kerajaan Aceh. Nah, pada waktu itu pantai barat Sumatera berada di bawah kekuasaan Aceh. Iya. Karena senebuk lada kalau pernah kita dengar itu kan sampai menuju ke pesisir pantai barat Sumatera dalam perdagangan ladanya. Boleh diceritakan nggak? Kira-kira di Sumatera Barat ini pelabuhan mana yang berjaya pada waktu jalur rempah itu? Pada abad ke-17 dan abad 18 Masehi itu yang paling terkenal adalah Kerajaan Indrapura, di mana Kerajaan Indrapura mengintervensi perdagangan. Nah, cara mengintervensinya itu kata rajanya, kata sultannya, Anda boleh datang ke Indrapura, mau ngambil apa, Anda bebas tidak bayar biaya cukai. Jadi para pedagang baik dari Eropa, dari Asia itu berbondong-bondong datang ke Indrapura karena di Indrapura itu bebas, tidak ada diberikan beban biaya mereka untuk berlabuh. Nah, sebetulnya perdagangan bebas itu sudah di kita zaman kerajaan Indrapura itu sudah dilaksanakan ya, Dokter ya. Jadi itu yang menarik para pedagang dari luar untuk singgah di Indrapura waktu itu. Singgah ke Indrapura, kemudian di Indrapura itu tidak sekedar mendapatkan lada dari luar, tapi juga dia memproduksi, menanam, karena tanah di Indrapura itu menghasilkan lada yang sangat berkualitas.
Oh, jadi pesisir selatan itu dulu adalah tempat produksi lada. Iya, tempat memproduksi lada. Tapi sekarang udah kurang ya, dokter ya. Ini karena faktorannya. Kira-kira apa kalau menurut dokter, kok bisa sekarang orang nggak nanam lada? Karena lada sekarang harganya juga lumayan bagus. Pertama, pada saat Belanda ingin menguasai Indrapura, dia membuat peraturan tidak boleh lada itu dijual ke pedagang lain selain ke Belanda. Namun ketika ada raja yang menjual ke orang asing, perkebunan itu dibakar. Dibakar oleh Belanda, sehingga kemudian untuk menanam kembali itu butuh waktu. Nah, berarti Belanda pada waktu itu mau memonopoli. Ya, monopoli perdagangan. Kan monopoli perdagangan. VOC kan monopoli perdagangan. Dan yang kedua, Bu, saya bicara juga mengapa tidak tumbuh lada, karena tempat untuk menanam lada itu sudah berganti menjadi tempat penanaman sawit. Nah, sekarang. Sebetulnya kalau kualitas seharusnya pesisir selatan itu kualitas untuk tanaman lada bagus sekali. Pertama karena kemiringannya, yang kedua struktur tanahnya itu sangat bagus. Oh, jadi jenis tanahnya memang sesuai dengan tanaman lada. Dengan untuk menanam lada. Tapi karena adanya ekspansi tanaman sawit besar-besaran di Republik Indonesia ini, maka para petani memilih merelakan tanahnya untuk ditanami itu. Dan ketika sudah ditanam sawit, itu tanah itu sudah hancur, sudah tidak cocok lagi. Jadi artinya bahwa ya sudah, berarti kalau sudah ditanami sawit, secara morfologi tanahnya tidak sesuai lagi untuk tanaman lada. Jadi kita tidak bisa mengembalikan, istilahnya tanda kutip, tidak bisa mengembalikan kejayaan lada lagi. Seperti kalau di Indrapura tidak mungkin lagi, Bu. Saya melihatnya seperti itu. Pertama karena lahan-lahan yang dulu menjadi tempat menanam lada itu dikuasai oleh PT Inkas Raya. Oh, sekarang? Ya, dan itu sangat sulit untuk dikembalikan untuk penanaman lada. Kemudian selain komoditas kita memang yang banyak adalah lada. Kalau dokter lihat seberapa penting Indrapura itu, berarti hanya satu-satunya pelabuhan yang ada di Sumatera Barat pada waktu itu, atau memang didukung oleh pelabuhan-pelabuhan yang lainnya? Bagaimana dengan peran Padang kota? Saya minum dulu, Bu. Silakan. Santai, dokter. Kita boleh ngobrol dan minum. Bab kopi pahit ini anjuran dokter nih. Oh ya? Jadi kenapa? Bisa menyehatkan? Bisa menyehatkan. Kalau ada gulanya berarti tidak minum kopi, minum gula. Alhamdulillah dokter sudah bisa minum kopi pahit. Saya lagi belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan para pedagang. Disebutkan oleh Tom Pires misalnya, ada pelabuhan Tiku, ada Pariaman, ada Padang. Tetapi kalau kita lihat di abad 17-18 itu memang wilayah-wilayah ini berada di bawah kekuasaan Indrapura. Nah, tetapi ketika kita lihat Bandar 10 sebagai tempat ini sudah abad ke-19 ya, 19 itu Bandar 10 itu memang sentra-sentra perdagangan berasal dari sana. Termasuk misal Salido misalnya. Salido itu menjadi rebutan dari para pengusaha karena di Salido itu ada tambang emas. Yang pada awalnya dikelola oleh per orang, kemudian dikelola oleh orang kaya Nusantara, orang di sana, kemudian dikuasai oleh Belanda. Nah, kemudian ada juga Pelabuhan Bayang, Pelabuhan Tiku sebagai penghasil lada juga. Oh, jadi Tiku itu juga pelabuhan pendukung dari Bandar 10 dengan hasil lada dari pedalaman. Tiku sebenarnya sudah tua, sama hampir tuanya dengan Indrapura. Tetapi dia tidak terlalu, menurut pendapat saya, memiliki kekuasaan untuk mengelola lada karena dia tidak ada kerajaan. Iya, jadi karena pusat
pusat kerajaan ada di pesisir selatan, Ya. makanya pelabuhannya besarnya di sana ya, Ya. dokter. Jadi intervensi penguasa sangat besar untuk melakukan perdagangan, Bu. Indrapura misalnya, mengapa Indrapura menjadi pelabuhan primadona para pedagang? Karena intervensi penguasa. Dialah yang kemudian mengatur lalu lintas perdagangan. Mengatur lalu lintas maupun regulasi semuanya memudahkan para pelayar itu untuk singgah ataupun para pedagang untuk ekspor impor pada waktu itu berarti ya. Kayak gini, di Indrapura itu dia mengatur sistem perdagangan antara Indrapura dan pedalaman. Pedalaman ini misalnya ke daerah Kerinci. Kerinci kan ada kayu manis terkenal di sana. Berarti selain lada tadi ada kayu manis ada juga. Kayu manis di Kerinci dibawa ke Indrapura. Nah, itu melalui pada awalnya melalui jalan kaki, tapi kemudian langkah kedua ada mempergunakan sungai. Dari ujung Kerinci, dari hulu Kerinci itu sampai nanti ke Muara Sakai sebagai ujung dari pelabuhan sungai. Jadi lada dan Kerinci itu lada dan kayu manis itu dibawa mempergunakan kapal kecil lah, yang bermuatan sekitar berapa kilo gitu lah. Iya, jadi transportasi dari jalan kaki beralih ke transportasi sungai. Nah, yang kedua, Indrapura itu juga mengatur perdagangan antar pulau. Misalnya orang Jawa, orang Kalimantan itu datang ke orang Sulawesi datang ke Indrapura, itu ada aturannya. Kemudian mengatur perdagangan antar pantai di pantai barat Sumatera. Misalnya mengatur perdagangan di Tiku, mengatur perdagangan di Pariaman, mengatur perdagangan di Kota Padang. Jadi memang sebetulnya pada waktu itu kerajaan Indrapura itu sudah detail sekali sebetulnya membuat konsep tentang perdagangan ekspor impor kalau saya boleh sederhanakan gitu. Kalau bahasa sekarang. Iya, ekspor impornya itu diatur sampai perdagangan tata cara perdagangan dengan pihak pedalaman atau produsen penghasil rempah kayu manis. Ini yang menarik, lada itu sepanjang pesisir. Nah, kalau kayu manis ini rata-rata produksinya di daratan ini di daerah mana, dokter? Kalau kayu manis ini kan komoditi yang juga sangat dibutuhkan karena dia bisa menjadi pengharum ruangan, menjadi membuat kosmetik, menjadi minuman. Nah, jadi kayu manis ini sangat dibutuhkan juga di dunia, dan kualitasnya kayu manis ini berbeda dengan kualitas yang ada di tempat lain. Misalnya di India itu ada juga penghasil kayu manis, tetapi kualitasnya di bawah kualitas kayu manis yang ada di daerah Kerinci. Nah, tadi Bu lupa saya harus minum kopi dulu. Iya. Karena kalau sudah asik ini kadang-kadang terlalu banyak yang mau pengen kita sampaikan, akan kayak gitu. Jadi kan artinya bahwa kayu manis itu kan komoditas di samping komoditas lada itu kan luar biasa masuk dalam perdagangan yang di Indrapura itu tadi gitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa sebetulnya mungkin kerajaan Indrapura itu sudah membaca kalau VOC itu nantinya akan memonopoli sehingga dia mempunyai aturan sendiri gitu, untuk melindungi sebetulnya melindungi pedagang-pedagang kecil atau pedagang-pedagang Nusantara. Bisa begitu, dokter, kalau misalnya saya simpulkan? Kalau kita lihat seperti itu. Jadi pedagang-pedagang lokal itu memang diberikan hak-hak istimewa oleh kerajaan Indrapura. Misalnya para pedagang asing itu tidak boleh bertemu langsung dengan penada, tidak boleh bertemu langsung dengan para petani di pedalaman. Dia boleh berdagang di Indrapura. Misalnya orang dari pedalaman membawa barangnya, dia melakukan transaksi di Indrapura. Dia tidak boleh langsung bertransaksi dengan petani. Dengan petani tidak boleh. Karena itu akan merusak harga. Iya, betul. Nah, kemudian hak-hak yang diberikan oleh pedagang lokal juga, misalnya Indrapura itu memberikan harga tertentu.
Jadi harga eceran tertinggi HET kalau sekarang atau yang diperbolehkan sudah diatur pada waktu itu. Ya, sudah diatur. Luar biasa sekali sebetulnya regulasi perdagangan yang dirancang oleh Kerajaan Indrapura pada waktu itu. Dan kalau boleh dokter gambarkan situasi perekonomian itu berpihak pada rakyat atau gimana pada waktu itu? Kemakmuran bagaimana digambarkan pada waktu kepemimpinan di bawah Kerajaan Indrapura? Ya, kalau kita lihat kemakmuran sebenarnya kan gini, kebijakan dari kerajaan itu sebenarnya bermuara kepada bagaimana petani itu sejahtera. Makanya Kerajaan Indrapura sangat menstabilkan harga, sehingga harga itu tidak dikuasai oleh VOC. Kalau kita lihat VOC misalnya, harga kan ditentukan oleh VOC. Iya. Dan barang juga ditentukan oleh VOC. Kalau barang itu terlalu banyak, dihancurkan barang itu sehingga harga stabil. Nah, di Kerajaan Indrapura tidak. VOC tidak boleh bukan dia menentukan harga. Dia tidak boleh mengatur harga, Bu. Iya, benar. Nah, dia harus tunduk kepada harga yang sudah ditentukan oleh Kerajaan Indrapura itu. Iya, jadi sebetulnya begitu harusnya kita mengelola wilayah kita, bahwa kita bisa belajar dari Kerajaan Indrapura melindungi petani, itu yang penting. Sehingga kalau sekarang itu tanaman kayu manis masih menjadi komoditas hingga saat ini ya, dokter ya, kan, untuk di Sumatera ini. Iya. Di Kerinci sekarang masih diekspor, Bu. Dan bahkan ekspornya ke Eropa. Sampai sekarang. Saya pernah bertemu dengan eksportir kayu manis yang ada di Kerinci. Dia mengekspornya lewat Padang. Sekarang masih menggunakan pelabuhan kita nih. Jadi dia lewat bandara. Oh, bandara. Berarti lewat udara. Lewat udara. Tidak lewat pelabuhan lagi. Iya. Jadi sebetulnya tinggalan pelabuhan. Kalau posisinya pada waktu itu kan Badar 10 yang besar. 10, ya. Terus Padang ini pada waktu itu memang belum ada, atau Padang ini bikinan Belanda atau gimana? Kalau pelabuhan Padang ini? Pelabuhan Padang itu kan Muaro. Iya, Muaro. Muaro, dan itulah sebenarnya kota Padang itu. Dulu pada abad 17-18 itu dibedakan antara Padang dengan Pau. Jadi Padang, Pau dan Koto Tangah. Itu beda, Bu. Oh, ada 3 wilayah besar pembentuk kota Padang ini. Iya, ada kota Padang pernah menyerang Pau. Oh, begitu ceritanya. Jadi pada abad 17 itu memang Padang memang dikuasai Belanda, tetapi Pau kemudian Koto Tangah itu tidak dikuasai Belanda waktu itu. Dokter bisa nggak memberikan statement atau apa? Berarti setuju dong kalau jalur rempah itu memang milik Indonesia? Ya, kalau saya baca literatur baik berupa arsip-arsip maupun naskah-naskah ya. Naskah itu kan sebenarnya kan local wisdom, kearifan lokal kita yang mencoba untuk menulis tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekitar mereka, walaupun dengan bahasa-bahasa yang berbeda, walaupun dengan mungkin ada terlalu berlebih-lebihan dalam mengungkapkannya misalnya, tapi itu kita sebagai sejarawan juga melihat bahwa itu sebuah ungkapan yang perlu kita analisis kembali. Saya setuju bahwa Nusantara itu adalah pelopor utama jalur rempah. Coba Ibu bayangkan, orang pada abad ke-16-17 dari Eropa itu datang ke Nusantara itu mempergunakan kapal layar. Iya, nggak pakai mesin. Nggak pakai mesin. Coba bayangkan Ibu. Berapa jauhnya? Berapa mil jauhnya? Saya kan orang kepulauan Ibu. Iya. Aslinya dari mana, Pak? Saya kan di pesisir pantai, saya dari Madura ini. Orang Madura. Saya merasakan bagaimana melakukan perjalanan mempergunakan layar. Yang sekarang bisa ditempuh dengan waktu 10 menit. Dulu saya menggunakan layar itu sampai 1 jam, Bu. Ngapa? Karena 1/10. Iya. Kenapa? Karena
kalau pakai angin itu kan harus belok-belok kini, Bu. Belok kiri. Jalannya nggak lurus? Nggak lurus, Bu. Tergantung layarnya, tergantung anginnya Arah dari angin. mana gitu. Dan layarnya menghadap kemana? Iya, kecuali dari belakang, itu baru lurus itu. Tapi kalau kiri kanan itu belok-belok. Oh begitu. Ya, apalagi dari Eropa sampai sini. Bisa dibayangkan membutuhkan waktu berapa bulan? Berapa tahun, Bu? Tahun. Itu kalau normal, kalau cuaca tidak baik, ada badai, ada ombak yang gitu besar. Saya merasakan hampir meninggal dulu, Bu. Oh iya. Coba karena ombaknya, ombak di pedalaman, bukan di laut lepas. Itu bukan laut lepas, ini di pedalaman, selat dan selat Jawa dengan Madura itu kan selat tuh. Iya. Nah, ombaknya ombaknya besar kali. Itu aja ombaknya besar. Apalagi di laut lepas. Laut lepas. Saya pikir itu mengapa mereka berambisi datang ke Nusantara? Kenapa? Karena cinta tadi. Suka saya dengan istilah yang disampaikan oleh Dr. Sudarman. Kalau cinta, iya cinta. Apapun akan kami tempuh. Iya. Kita tidak bayangkan itu begitu beraninya orang Eropa itu. Ada apa? Kan itu. Iya. Ngapa dia berani mengorbankan harta dan jiwanya? Coba bayangkan berapa puluh kapal yang dikirim ke Nusantara. Berapa yang sampai? Iya. Banyak. Tidak sampai 50% sampai ke Nusantara. Semuanya tenggelam, ada yang mati dan seterusnya. Berarti luar biasa rempah ini sebetulnya menarik orang untuk datang. Iya, sangat menarik. Sekarang kan misalnya kalau kita melihat Eropa misalnya. Kita mau datang ke sana kan. Iya. Begitu juga waktu itu orang Eropa. Dia mau datang ke Eropa. Ke Nusantara, ke Indonesia. Mau melihat bagaimana sih orang menanam lada. Bagaimana orang menghasilkan lada. Sehingga orang mendaftar untuk datang ke Nusantara itu. Dia antri untuk datang. Obrolan kita semakin menarik, Dokter. Nanti akan kita sambung lagi. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, itu tadi awalan perbincangan kita terkait dengan peran Pantai Barat Sumatera dalam perdagangan rempah terkait dengan jalur-jalur yang dilaluinya. Mudah-mudahan pada podcast kali ini kita bisa mengambil hikmahnya dan kita semakin mencintai Indonesia. Salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.